Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Siap belajar. Siap belajar? Yes, yes, yes. Kita tepuk salut untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Karena anak-anak kita sudah saling menyapa. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar apa? Matematika. Ya, matematika. Oleh karena itu, kita mengawali pelajaran atau kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini dalam doa. Yang bertugas saya persilakan. Terima kasih untuk Lese yang telah memimpin kita dalam doa. Yang berikut, Itu saya absen dulu supaya nanti teman-teman yang hari ini tidak hadir pula bisa tidak tahu keberadaan mereka. Sekretaris, yang hadir datang siap-siap. Keterangannya apa? Sakit gizi? Siapa lagi? Sakit ya, dua sakit perempuan apa toh? Boset. Jadi aja saya ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran matematika, kita sebagai bangsa yang nasionalis, cinta terhadap tanah air, maka perlu kita selalu tunjukkan nasionalis kita hari lepas hari dalam setiap pembelajaran kita. Oleh karena itu, mengawalinya dengan menyanyikan sebuah lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada Ivon yang telah memimpin kita di hari ini. Yang berikut, Kita tanya dulu.
Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Baik, silakan. Kalian dan berbahagia. Terima kasih. Ada lagi? Kali dan tambah. Terima kasih. Baik, itu dari minggu lalu itu kita belajar tentang penjumlahan dan perkalian dalam pembelajaran kita. Yang awal pembelajaran kita hari ini kita akan mengawali dengan pretest. Kita tes kemampuan kita tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oleh karena itu saya minta satu orang untuk menghapus papan dulu. Yang di depan silakan. Soal pretest ada 5 nomor. Perintahnya di situ perintah sila. Ada jawaban A, B, C, D yang Anda anggap benar. Dari A ya A, B ya B, C ya B. Tulis nama untuk pelajaran kelas. Sudah bisa kumpul. Baik, tadi itu dites sebagai tes kemampuan awal kita tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Kita belajar matematika itu tujuan supaya besok lusa setelah kita aman atau habis sekolah kita bisa menghitung dan ada yang menipu kita kasih 10.000 belanja 5.000 kasih pulang terjadi salah toh? Ya. Maka kita perlu belajar apa? Matematika. Hari ini kita belajar matematika tentang bangun sebanyak. Bangun sebanyak itu kita akan menguraikan sifat-sifat bangun sebanyak teraturan dan tidak beraturan. Serta kita juga mengidentifikasi sifat-sifat bangun sebanyak, membandingkan mana yang disebut sebanyak beraturan, mana yang disebut sebanyak tidak beraturan. Bangun sebanyak itu bangun datar yang memiliki sisi dan sudut. Ya kan? Hari itu mengawali dari pembelajaran kita, kami menunjukkan sesuatu gambar. Anak-anak, ini gambar apa? Rumah. Apa lagi? Foto. Contohnya ini ada apa-apa? Segitiga. Apa lagi? Segitiga. Apa lagi? Persegi. Ya, ada segitiga, persegi, ada segi empat, ada trapesium. Ya kan? Ya. Nah, itu adalah bagian-bagian juga dari segi banyak. Nah, kalau begitu Pak mau tanya, selain dari gambar ini, Pak mau tanya kita, ruangan kita ini bentuknya seperti apa? Persegi. Ada yang bisa jawab sendiri? Ya, Persegi. persegi ya. Kalau papan kita, Persegi panjang. Papan kita itu apa? Persegi panjang. Ya, papan kita. persegi panjang. Kalau meja yang saat ini kita duduk, Persegi. persegi. Anak-anak,
yang punya semangat, Bro. Walaupun baru awal, tetapi sudah bisa membedakan atau membandingkan mana yang persegi, mana yang tergolong dalam segitiga, mana yang disebut sebagai trapesium di dalam yang ada di sekitar kita, toh? Ya. Dari itu untuk kita lebih tahu sifat-sifat, jenis-jenis, serta belajar banyak tentang bangun segi banyak, Pak ada siapkan untuk kita suatu tugas lembaran kerja peserta didik. Nanti Pak akan bagikan supaya nanti kita mengerjakan soal. Ada beberapa soal di situ yang perlu kita selesaikan dalam bentuk kelompok. Namun sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Ya, duduknya sudah berkelompok, tapi kita beri nama kelompok. Ini kelompok apa maunya? Kelompok segitiga. Ya, ini namanya kelompok segitiga. Ini Kelompok segi empat. ya, yang itu, Kelompok segi lima. yang ini. Kelompok segi enam. Ya, jadi ini juga kelompok ini dua dalam kelompok segitiga, 4, 5 dan baik. Dari itu Pak akan memberikan LKPD supaya kita menggunakan papan gibbon. Ini namanya papan gibbon. Di sini kita akan merangkai bangun segi banyak yang beraturan dan tidak beraturan seperti tadi yang telah anak-anak sebutkan. Jadi bangun segi banyak beraturan tadi itu dia mempunyai sisi dan sudut yang apa sama. Bangun segi banyak beraturan itu segi berapa? 3, 4, berapa lagi? 5, Berapa lagi? 6, Berapa lagi? 7, Berapa lagi? 8, Dan seterusnya toh. 3, Yang tidak beraturan, 1, yang bangun segi banyak tidak beraturan, 1, layang-layang apa lagi? Trapesium apa lagi? Belak ketupat dan seterusnya toh. Itu yang disebut sebagai bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, media ini untuk kita gambar. Kita gambarkan bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan di media ini supaya kita tahu, oh trapesium begini berdasarkan LKPD dan hitungannya ada di situ ya. Sudah siap? Siap belajar? Siap. Oke, baik. Turun kesan dengan petunjuk. Dengan menggunakan karet gelang, bentuklah pola bangun segi banyak beraturan pada media gibbon, kemudian isilah pada tabel bawah ini. Nomor 2, dengan menggunakan karet gelang, bentuklah pola bangun segi banyak tidak beraturan pada media gibbon, kemudian isilah pada tabel berikut ya. Kalau sudah, sekarang saatnya kita presentasi. Silakan kelompok segitiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok segitiga akan membacakan hasil diskusi kami. Nama bangun 1. Persegi banyak sudut 4, banyak sisi 4. 2. Persegi panjang banyak sudut 4, banyak sisi 4. 3.
Trapesium, banyak sudut 4, banyak sisi 4. 4. Jajar genjang, banyak sudut 4, banyak sisi 4. 5. Segitiga, banyak sudut 3, banyak sisi 3. Inilah hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan atau usul, kami persilahkan. Coba tunjukkan sudut dan sisi segitiga. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagaimana? Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok segitiga. Yang berikut kelompok segi 4. Yang lain siapkan pertanyaan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok segi 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama bangun persegi, banyak sudut 4, banyak sisi 4. 2. Persegi panjang, banyak sudut 4, banyak sisi 4. 3. Trapesium, banyak sudut 4, banyak sisi 4. 5. 4. Jajar genjang, banyak sudut 4, banyak sisi 4. 5. Segitiga, banyak sudut 4, banyak sisi 4. 3. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok kami. Kami minta inilah hasil diskusi kami kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang bertanya? April. Coba tunjukkan sudut dan sisi persegi panjang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kelompok segitiga. Coba tunjukkan Mana sudut? dan sisi segi 4. 1, 2, 3, 4. Sudutnya. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Kita tepuk salut untuk kelompok segi 4. Ya, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ya kan? Coba saya kembali bertanya. Yang termasuk segi banyak peraturan itu apa? Ya, kita tepuk tangan untuk dua-duanya. Ya, terima kasih. Jadi yang peraturan tadi itu seperti disampaikan oleh teman-teman. Sebetulnya 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang tadi disampaikan di sana itu adalah yang tidak beraturan. Baik itu anak-anak pembelajaran kita untuk itu hasil kerja tadi sudah habis hasil kerja. Sudah betul. Lagi ada yang saya pada sedikit
Atas kata yang dikumpulkan. Untuk itu kita masuk pada yang berikut. Adakah kita sudah belajar tentang segi baik beraturan dan tidak beraturan? Tadi keberadaan itu pasti ada kesimpulan. Dari itu saya minta untuk bisa tuangkan di hasil kerjaan itu. Dan seterus menjadi menurut kami simpulkan begini, begitu. Silakan. Kesimpulan bisa ditulis di lantai tadi di KPD. Kemudian bacakan. Sudah tulisan bisa bacakan lalu dikumpulkan. Ada tulis toh? Yang tadi tertulis di kesimpulan bisa ini. Kelompok segitiga sudah. Kalau begitu, sebagai sampel kelompok segitiga bisa bacakan hasil kesimpulan. Bacakan yang di KPD. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok segitiga akan membacakan hasil kesimpulan kami. Dari pelajaran ini dapat kami simpulkan bahwa segi banyak itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, kita tepuk salut untuk kelompok segitiga. Salut. Dari tadi kita sudah simpulkan bahwa segi banyak itu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Yang termasuk beraturan itu ya segitiga, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan yang tidak beraturan itu adalah persegi, panjang, segi tidak siku-siku, layang-layang, berlaku kupat dan lain-lain. Hari itu saya minta kita semua berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu sebelum kita melaksanakan proses. Lagu itu berjudul Segi Banyak. Kalimat betul? Oke, siapkan. Aku punya 1, 2, 3. Aku punya segi banyak, Ada banyak macamnya. yang muncul dua dimensi. Ada banyak bentuknya. Ini persegi, yang ini persegi panjang. Ini datar kencang. Ini segitiga, yang ini layang-layang. Ini belakang tumpang. Ini profesor, yang ini lingkaran. Semua segi banyak. Silakan duduk kembali. Kita telah mempelajari materi segi banyak. Sekarang kita postes ya. Tadi kita sudah belajar banyak dan segi banyak. Sekarang kita mau tes kita punya kemampuan.
sudah? Sudah. Silakan kelompoknya. Baik, semua sudah. Sudah. Kita telah melaksanakan tes. Hasilnya nanti saya akan sampaikan ke kita, post-tes dan hasil post-tesnya. Yang berikut kita refleksi ya. Mungkin kita cerita dari tadi refleksi ya. Artinya dalam pembelajaran tadi ini bagaimana? Ada bisa berbicara refleksi. Silakan. Senang matematika. Rizka senang matematika karena hari ada menyanyi dan lain-lain. Yang lain lagi refleksi tadi. Yang refleksi kita bisa berefleksi tadi untuk kegiatan yang telah kita lewati tadi. Saya senang karena belajar matematika hari ini. Silakan. Bernyanyi dan buat kami lebih semangat. Baik, belajar bisa buat kami lebih semangat, bisa menyanyi. Ada lagi, baik itu sebagai bentuk refleksi dari kita semua. Jadi nanti itu sebagai bahan. Tadi saya itu senang atau tidak, suka tidak suka itu saya refleksi. Pak juga sebagai guru bersyukur hari ini anak-anak bisa belajar matematika dan semangat. Tidak anggap matematika itu sebagai suatu beban ya. Maka dari itu di akhir pembelajaran kita ini saya mengucap terima kasih kepada kita semua anak-anak. Hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran matematika dengan baik. Oleh karena itu kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini dengan doa penutup. Yang pimpin kita doa penutup silakan.